Baik, Oke, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan proposal bisnis yang telah kami susun bersama untuk kemudian ditanggapi oleh anggota tim lainnya. Untuk tidak membuang waktu, saya share screen dulu materinya. Untuk materinya apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum nih Pak, Oh, belum nampak dia Pak belum kita. ya. Oke. Oke. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Baik, kami persilakan Oke. untuk penyampaian proposal bisnisnya dari Ibu Mice terlebih dahulu. Silakan Ibu, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Pak Zaldi telah memulai dari kelompok kita sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ibu Eka sebagai pembimbing kita dalam mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman kita sesama seperjuangan di MM. Untuk proposal bisnis kita mengambil judul adalah toko pakaian online yang kita beri nama Della Fashion. Di sini adalah lanjut Pak, screen-nya Pak. Di sini latar belakang kita membuat proposal bisnis adalah di mana tren fashion yang merupakan mode pakaian atau perhiasan yang dalam arti positif yaitu sebagai sinonim atau untuk glamor dan keindahan. Istilahnya fashion ini sering digunakan dalam gaya dan style yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Tren fashion sebagian besar didorong oleh perancang busana yang membuat dan menghasilkan pakaian. Dalam hal istilah bisnis, fashion akan digunakan dalam arti bisnis yang berhubungan dengan pakaian mode atau pakaian sebagai industri kreatif yang diciptakan dan diproduksi oleh perancang busana. Saat ini fashion banyak hadir dan mudah dijumpai banyak di toko kecil, pasar, butik, dan juga mall besar. Namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, sehingga gaya belanja kita harus menuju ke arah tempat yang lebih efektif, sehingga ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sandang, yaitu dengan berbelanja secara online. Hanya dengan menggunakan smartphone dan menunggu barang datang, sangatlah membantu untuk setiap orang yang memiliki waktu minim untuk keluar dan berbelanja. Oleh karena itu, kami membuat sebuah bisnis online shop yang memudahkan khususnya wanita untuk berbelanja lebih praktis di mana saja dan kapan saja, dengan menyediakan sebuah barang yang memiliki kualitas tidak kalah menarik dengan produk pada umumnya. Tujuan dari pembuatan usaha online ini adalah yang pertama, memudahkan pembeli terutama wanita untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang kedua, memudahkan pembeli untuk membelanja melalui via online hanya dengan menggunakan smartphone sehingga tidak perlu berkunjung ke suatu tempat. Yang ketiga, mencoba mengaplikasikan apa yang telah kami pelajari di mata kuliah kewirausahaan dan inovasi dengan menggabungkan pemikiran dan kemampuan kami. Kami berusaha membuat peluang yang ada dalam membuka bisnis ini. Lanjut, Pak. Sudah, Bu? Dalam kegiatan usaha kita di sini nama dan logo kita sepakat berempat membuatnya adalah Della Fashion, di mana logonya adalah berbentuk seperti gantungan baju hanger, itu yang disebut, di mana nama Della ini kita namakan yang mudah untuk ingat, yang sengaja kita bikin untuk supaya mudah dan ingat, simple dan trendy. Visi dan misi adalah dalam menjalankan bisnis ini kami memiliki visi misi yang menjadi dasar tujuan pencapaian kita adalah menyediakan style pakaian dengan kualitas terbaik untuk berbagai kebutuhan dan harga yang bersahabat. Lanjut, Pak. Produk yang dipasarkan adalah atasan berupa kemeja dan blus, bawahan celana dan rok. Detail produk yang kita pasarkan di sini ada kita tampilkan di beberapa contoh salah satu produk yang kita akan kita ajukan seperti ini. Ini sebagian kecil ya Bapak Ibu gambar yang kita masukkan. Lanjut Pak. Satu lagi. Untuk proses operasional penjualan,
kami akan menjelaskan mengenai operasional penjualan atau tata penjualan. Seperti yang diketahui, kami menjalankan usaha online shop berikut operasional proses penjualan kami dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan akun media sosial. Di mana akun media sosial yang kita butuhkan adalah Instagram dan Facebook. Akun aplikasi jual beli online kita memakai Shopee dan Tokopedia. Dan akun komunikasi kita nanti akan memakai Line dan WhatsApp. Tata cara usaha bisnis kita ada how we sell, di mana di situ proses memasarkan produk, kita membuat akun media sosial, aplikasi belanja online, dan akun komunikasi. Yang kedua, memasarkan produk dengan cara harga di masing-masing akun. Yang ketiga, mencantumkan personal kontak di masing-masing akun media sosial. Nanti akan mengupload foto dan detailnya. Yang kedua adalah paid. Di sini adalah proses pembayaran. Atau maaf Bapak Ibu, wholesale kita lanjut ke order, proses pemesanan, di mana pelanggan dapat memesan produk dengan cara yang pertama adalah mengisi formulir pemesanan yang berisi nama barang yang akan dibeli, alamat pengiriman barang. Yang kedua, melakukan pembayaran rekening yang sudah ditentukan. Yang ketiga, melakukan konfirmasi pembayaran. Keempat, menunggu resi atau pengiriman barang yang dikirim. Yang kelima adalah memberi kabar setelah pesanan sampai kepada pembeli. Keenam adalah dan memberikan testi atas produk yang telah kita beli. Maaf Bapak Ibu mungkin agak keseleo. Yang selanjutnya adalah paid, itu proses pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah kita tentukan. Dan pembeli wajib mengirimkan bukti transfer apabila sudah melakukan transfer. Yang terakhir adalah proses pengiriman. Harga yang kita pasarkan belum termasuk dalam biaya pengiriman dan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Biaya ini ditentukan dari bidang jasa pengiriman yang kita gunakan, yaitu JNT. Untuk selanjutnya mungkin dibantu oleh teman kita yang lain. Terima Baik, kasih terima kasih. atas kesempatannya. Ya. Terima kasih, Bu Mice. Oke Selanjutnya Pak, mungkin maaf agak keseleo nih Pak. siap Bu. Baik, selanjutnya mohon bantuan dari Bu Wida untuk slide selanjutnya. Silakan, Bu Wida. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk presentasi dari proposal kita. Ini selanjutnya mengenai target konsumen dari proposal bisnis kami, yaitu kami menargetkan terutama pada kalangan perempuan, untuk pelajar, mahasiswa, dan wanita karir untuk menunjang kesehariannya. Untuk strategi promosi yang kami lakukan, yaitu yang pertama memasarkan produk melalui media sosial, yang pastinya itu lewat Instagram dan situs belanja online seperti Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya, kami juga menggunakan media sosial Line dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan. Juga membuat update mengenai barang yang akan kami pasarkan dengan cara memposting foto barang disertai dengan detail harga, dan untuk di-upload ke sosial media dan situs belanja online. Selanjutnya kami juga akan memberikan diskon atau potongan harga atas pembelian barang yang lebih dari 10 pieces. Juga menggunakan jasa endorsement atau paid promote kepada selebgram atau influencer agar penjualan kami ini bisa lebih luas. Selanjutnya, selain melalui media sosial dan situs belanja online, kami juga akan menawarkan produk secara manual dari mulut ke mulut atau secara manual seperti jualan biasa. Selanjutnya mengenai analisa persaingan dari bisnis proposal ini, kami mengetahui sudah banyak usaha yang dengan jenis yang sama, sehingga untuk mengembangkan usaha ini akan sedikit sulit. Namun kami akan tetap berusaha dan semangat untuk menyediakan produk dengan kualitas yang tidak kalah menarik dari usaha yang lainnya. Dan hasil analisa persaingan kami ini ada dua. Yang pertama, jenis barang yang akan kami pesankan rata-rata sudah banyak kompetitor yang memasarkan. Harga barang yang kita pasarkan kemungkinan berbeda sedikit. Nah, dari analisa persaingan tersebut, kami memiliki strategi penyelesaian, yaitu yang pertama, melakukan banding harga.
dengan kualitas setiap produk kami. Selanjutnya memberikan respon dan pelayanan yang baik kepada pembeli. Terus memberikan update mengenai barang yang akan kami pasarkan kepada pembeli. Next, Pak. Selanjutnya mengenai penetapan harga. Usaha ini kami lakukan dengan cara melakukan desain produk kami sendiri, memulai dengan menjual, memasarkan kepada pelanggan. Dalam menjalankan bisnis ini kami sepakat untuk menentukan harga produk itu mulai dari Rp70.000 sampai dengan Rp120.000. Nah, penentuan harga ini agar disesuaikan dengan rata-rata kemampuan daya beli masyarakat. Jadi tidak terlalu mahal juga. Jadi kami bisa menyasar di semua kalangan. Untuk pelaksanaan distribusinya, proses distribusi barang yang akan kami pasarkan yaitu dengan cara memasarkan secara online dan mengirimkan barang kepada pembeli. Detail pelaksanaan distribusi barang dari awal pemesanan hingga pengiriman yaitu yang pertama kami membuat produk dengan model yang sedang laris di pasaran dengan motif yang berbeda. Nah, sekarang ini di pasaran itu sering dengan harga yang terjangkau, tapi biasanya motifnya sama. Nah, kami akan membuat perbedaan di model ini agar meskipun harganya terjangkau, tapi kami akan mengedepankan model-model yang berbeda. Selanjutnya, untuk produk dengan model tertentu, kami akan melakukan sistem PO. Dan pengiriman barang hanya menggunakan jasa ekspedisi yang kami tunjuk yaitu JNT. Kenapa kami memilih JNT? Karena JNT ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan itu sampai ke daerah-daerah pelosok. Jadi kita tidak ada kendala untuk pengiriman barang. Selanjutnya, kami memasarkan barang di media sosial dan situs belanja online, kemudian pelanggan membeli secara online. Lalu kami mengirimkan barang yang dibeli pelanggan melalui jasa ekspedisi, baik yang disediakan oleh kami maupun situs belanja online tempat kami memasarkan produk. Cepat. Baik, selanjutnya mungkin saya yang akan menyampaikan terkait dengan perkiraan dan sumber modal yang telah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama adalah sumber modal. Modal awal untuk mendirikan online shop ini berasal dari masing-masing anggota, karena setiap anggota memiliki peran yang sama dalam usaha ini. Makanya kami menetapkan iuran modal awal 40 juta untuk setiap orang. Ini modal pertama dari saya 40 juta, dari Bu Wida 40 juta, dari Bu Mice 40 juta, dan Pak Hendro 40 juta. Sehingga modal awal atau sumber modal kita adalah sebesar 160 juta. Dari modal yang kami miliki, kemudian diolah dan digunakan untuk biaya operasional bulan pertama dan pembelian barang awal yang akan kita pasarkan. Komponen biaya-biaya yang kita butuhkan itu antara lain berupa mesin jahit, biaya overlock, overdeck, mesin cutting, dan steam. Itu totalnya 42 juta. Dalam 1 bulan akan diproduksi kurang lebih sekitar 2.000 pakaian. Dengan jumlah penjahit sebanyak 10 orang, maka ditargetkan 1 hari dapat menyelesaikan 100 buah pakaian. Dengan estimasi biaya bahan baku itu sebesar 50 juta rupiah. Untuk rencana anggaran biaya pembelian bahan baku, seperti yang tadi saya sampaikan sebesar 50 juta, untuk biaya overhead-nya ditambah dengan biaya gaji karyawan sebesar 25.500.000 dan ditambah dengan biaya operasional per bulan, ini biaya listrik, wifi, transportasi, dan lain-lainnya, sehingga total biaya per bulan 80 juta rupiah. Maka dari modal awal sebesar 160 juta, kita akan menggunakan sebagian uang untuk membeli bahan baku sebesar 50 juta, biaya gaji pegawai sebesar 25.500.000, dan biaya per bulan yang akan kita keluarkan sebagai operasional yaitu sebesar 4.500.000, sehingga total pengeluaran per bulan kurang lebih 80 juta. Jika investasi alat produksi sebesar 42 juta, maka sisa dari modal awal kami yaitu sebesar 38 juta dengan rincian sisa modal, ini modal dikurangi penjumlahan alat produksi ditambah dengan biaya total per bulan. Maka didapat hasilnya dari sisa modal awal tersebut sebesar 38 juta yang akan kami gunakan sebagai simpanan uang untuk keperluan usaha lainnya. Untuk target hasil penjualan, setelah menghitung dan memperhatikan pasar usaha yang akan kami jalankan, kami memiliki target penjualan selama 1 bulan sebagai berikut.
Untuk kemeja atau blus, kisaran harga yang akan kita pasarkan sebesar 80.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Dengan target penjualan selama 1 bulan terjual sebanyak 1.000 pieces. Sedangkan untuk celana toro, kisaran harga yang akan kami pasarkan sebesar 75.000 sampai dengan 120.000 dengan target penjualan kami selama 1 bulan terjual sebanyak 1.000 piece. Untuk perhitungan profit dari hasil penjualan per bulan, kami akan menghitung profit yang akan kita dapatkan. Untuk penjualan per bulannya dari penjualan kemeja dan celana sebesar 150 juta dikurangi dengan biaya operasional 80 juta rupiah, maka usaha atau laba usaha per bulannya didapat sebesar 70 juta rupiah. Untuk perhitungan break even point-nya, dengan modal awal 160 juta, laba per bulan 70 juta rupiah, maka BEP yang akan kita dapatkan adalah untuk 3 bulan pertama. Ini modal awal dibagi dengan laba per bulan. Laba yang kita harapkan setiap bulannya adalah 70 juta, sehingga BEP yang akan terjadi selama 3 bulan pertama setelah kami memulai bisnis online shop ini. Terakhir kesimpulan, membuka usaha bisnis di bidang fashion, khususnya fashion wanita, dengan membuka sebuah online shop yang memudahkan pembeli, yaitu segmen wanita untuk memenuhi kebutuhan sekundernya tentunya. Dengan memudahkan membeli via online, menggunakan smartphone, tidak perlu melakukan kunjungan ke tempat secara langsung, oleh karenanya peluang bisnis ini tetap akan berhasil seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada saat ini. Sebagai wirausahaan yang baru membuka usaha ini, kami akan mencoba terus mengembangkan kualitas pekerja dan produk yang kita sediakan, agar konsumen atau pelanggan puas dengan layanan dan produk kami. Dengan menambahkan varian produk dan desain produk yang selalu terbaru, agar pelanggan selalu ingin berbelanja dan bertransaksi secara mudah dengan kami. Demikian pemaparan dari kelompok 2 sore hari ini. Kepada Bapak Ibu, teman-teman, ataupun kepada Bu Eka selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan kewirausahaan ini, mohon tanggapannya Bu, insight-nya terhadap apa yang telah kami susun di proposal usaha ini. Sebelum saya menutup, kira-kira teman-teman ada yang mau disampaikan? Gimana Bu Ida, Pak Hendro, Bu Mija? Apakah tidak ada tanggapan lagi? Cukup Pak ya? Sudah oke Pak. Sudah oke. Bu Mija, cukup ya Bu Mija? Cukup Pak. Baik. Kita menunggu dari Bu Eka dan teman-teman aja lagi review kita gimana untuk bisnis plan kita ini. Baik. Gimana, Baik, apakah ada saran, usul atau kritikannya? Baik. Baik Bu Mija, benar apa yang telah disampaikan Bu Mija. Kami menunggu saran dan tanggapan dari teman-teman setelah ini untuk perbaikan proposal bisnis kami ini. Demikian teman-teman, saya mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan tim yang telah menyusun secara komprehensif proposal bisnis kita. Mungkin ada terdapat kurang di proposal kami, mohon nanti ditanggapi via melalui grup kuliah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.